bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 4 Oktober 2022. Hari ini peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Sabaan Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Renungan kita pada hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia PRR dari komunitas Noel Muti. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Claudia PRR dari komunitas Yogyakarta. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai dengan doa kita pada hari ini. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Rohmu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk segala rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan dalam kehidupan kami, dalam mengikuti jejak-Mu. Bukalah mata hati kami untuk tetap setia mengikuti-Mu, dan mampukanlah kami untuk menebarkan kasih dan cinta kepada sesama yang kami jumpai dalam seluruh kehidupan kami, teristimewa mereka yang mendambakan kehadiran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Injil hari ini dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Maria dan Marta.
Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita dipanggil untuk menyembuhkan luka, menyatukan yang hancur, dan membawa pulang mereka yang tersesat. Kata Santo Fransiskus dari Assisi. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum membawakan renungan pada hari ini, saya mengawalinya dengan sebuah kisah nyata, sebuah cerita dari pengalaman yang saya alami secara langsung berdasarkan pengamatan saya. Ada seorang Romo sangat merasa kecewa karena sampai saat ia berpindah ke paroki yang lain, ia tidak mendapatkan satu ucapan terima kasih pun dari umat yang ia layani, sedangkan ia telah berjuang, berusaha untuk melakukan pembangunan pada paroki tersebut. Romo ini telah bersusah payah berusaha untuk mencari dana yang jumlahnya tidak sedikit. Dengan berbagai cara ia berusaha sampai pada suatu saat Romo ini harus jatuh sakit karena penyakit hepatitisnya pun menyerangnya. Romo ini kecewa karena ia merasa bahwa tidak ada satu orang pun yang memperhatikan segala usaha, segala perjuangan, dan juga segala pengorbanannya. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kekecewaan yang dialami oleh Romo, yang dirasakan oleh Romo, juga dirasakan oleh seorang tokoh Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kekecewaan yang dirasakan oleh Romo tersebut juga dirasakan oleh seorang tokoh dalam Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan tadi, yaitu adalah Marta. Ketika Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumahnya, Marta dengan sigap langsung menuju ke dapur, mengusahakan hidangan yang lezat bagi Tuhan Yesus, sang tamu agung. Apa yang dilakukan oleh Marta sesungguhnya sangatlah baik dan sangatlah terpuji. Namun demikian, kegiatan yang dipilih oleh Marta mudah disusupi oleh godaan setan. Setan menggoda Marta bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan dan menghargai apa yang sedang ia kerjakan, apa yang sedang ia lakukan. Maka hati Marta pun akhirnya dipenuhi dengan kemarahan. Ia bahkan marah kepada Tuhan Yesus dan Maria, yang menurut Marta tidak peduli dengan segala kesibukannya di dapur. Padahal
sesungguhnya itu hanyalah perasaan Marta belaka. Oleh karena itu, menurut Tuhan Yesus, tindakan yang dipilih oleh Maria adalah pilihan yang terbaik. Mengapa? Mungkin kita bertanya, mengapa tindakan Maria adalah tindakan yang terbaik menurut Tuhan Yesus? Karena setan tidak bisa mengambil sukacita yang dialami oleh seseorang yang sedang berdialog, yang sedang berbicara, atau yang sedang bercakap-cakap dengan Tuhan, atau yang sedang berdoa. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada hari ini juga gereja sejagat merayakan pesta Santo Fransiskus Assisi. Inilah aturan kita, sederhana kelihatannya, hidup oleh Injil. Itu adalah kata-kata Santo Fransiskus. Dalam satu cerita yang sangat terkenal, Fransiskus berkhotbah kepada ratusan burung tentang bersyukur kepada Tuhan atas pakaian mereka yang indah, atas kemandirian mereka, dan atas pemeliharaan Tuhan. Kisah itu menceritakan kepada kita bahwa burung-burung itu berdiri diam saat dia berjalan di antara mereka, hanya terbang ketika dia berkata mereka bisa pergi. Fransiskus adalah orang yang bertindak. Kesederhanaan hidupnya meluas ke ide-ide dan perbuatan yang ia lakukan. Jika ada cara yang sederhana, tidak peduli betapa mustahilnya tampaknya, Fransiskus akan mengambil dan akan mengerjakannya. Ketika Fransiskus menginginkan persetujuan untuk ordo barunya, dia langsung pergi ke Roma untuk menemui Paus Innocentius III, dan akhirnya ordo Fransiskus dan Fransiskanes mulai terbentuk. Dan dengan tindakan-tindakan pengalaman-pengalaman Santo Fransiskus ini, maka tidak diragukan lagi bahwa Santo Fransiskus telah memenuhi segala syarat untuk ditabiskan sebagai imam. Akan tetapi dia tidak pernah merasa tidak layak untuk pergi ke altar Tuhan dan memanggil kuasa Tuhan untuk membawa mujizat Ekaristi Kudus kepada semua umat. Untuk itu, marilah kita melayani Tuhan melalui kerja dan tindakan nyata kita yang adalah sesuatu yang sangat luhur dan mulia. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kekecewaan yang dirasakan oleh Romo tersebut juga dirasakan oleh seorang tokoh dalam Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan tadi, yaitu adalah Marta. Ketika Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumahnya, Marta dengan sigap langsung menuju ke dapur, mengusahakan hidangan yang lezat bagi Tuhan Yesus, sang tamu agung. Apa yang dilakukan oleh Marta sesungguhnya sangatlah baik dan sangatlah terpuji. Namun demikian, kegiatan yang dipilih oleh Marta mudah disusupi oleh godaan setan. Setan menggoda Marta bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan dan menghargai apa yang sedang ia kerjakan, apa yang sedang ia lakukan. Maka hati Marta pun akhirnya dipenuhi dengan kemarahan. Ia bahkan marah kepada Tuhan Yesus dan Maria, yang menurut Marta tidak peduli
dengan segala kesibukannya di dapur. Padahal sesungguhnya itu hanyalah perasaan Marta belaka. Oleh karena itu, menurut Tuhan Yesus, tindakan yang dipilih oleh Maria adalah pilihan yang terbaik. Mengapa? Mungkin kita bertanya, mengapa tindakan Maria adalah tindakan yang terbaik menurut Tuhan Yesus? Karena setan tidak bisa mengambil sukacita yang dialami oleh seseorang yang sedang berdialog, yang sedang berbicara, atau yang sedang bercakap-cakap dengan Tuhan, atau yang sedang berdoa. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang masih sulit untuk hidup saling mengampuni, semoga Engkau mengetuk pintu hati mereka, serta memampukan mereka untuk hidup saling mengasihi serta mengampuni dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para papa dan para penderita, semoga Bapa membimbing para papa dan para penderita agar dalam pergaulan mereka dengan sesama dapat yakin bahwa mereka pun dapat ikut serta dalam Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semua semakin yakin bahwa janji-janji-Mu menuntut keterlibatan kami untuk mewartakan nama-Mu kepada sesama di sekitar kami, serta mampukanlah kami untuk hidup saling mengampuni serta mengasihi satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Setelah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita, marilah kita satukan semuanya dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.